Mari kita buka lembaran baru yang bahagia di bulan September ini. Ya, semoga saja bulan ini penuh dengan keberuntungan, ya kan? Dan segala macam problema yang Anda alami cepat terselesaikan. Khususnya nih ya, kasus Ferdi Sambo semoga juga selesai bulan ini. Biar nggak melebar kemana-mana. Biar nggak jadi beban rakyat Indonesia. Oke, kita awali dengan edisi 1 September. Tema terpilih yang kita angkat adalah penderitaan dunia akhirat. Coba lo ungkapkan kata-kata seperti itu di hadapan istri lo. Ya, sebagai bukti kalau Anda dari dulu lelaki yang romantis terhadap istri. Sekaligus untuk mengenang masa detik-detik romansa, di mana setelah hari pernikahan sudah diadakan alias pengantin baru dengan si istri tercintamu waktu itu. Terus, kenapa nggak kamu berantas mafia entub semuanya? Laporkan juga dong. Jangan sensi, Bray. Mungkin sudah dia lakukan. Maksudnya usahanya sudah dia lakukan gitu. Kalau melihat komentar-komentarnya tentang pipi. Nagaya dan Pi dan apalagi entuber dia sering ngefood. Atau kelihatan kayak haters malahan. Yang itu semua katanya calon-calon yang dia katakan mau jadi kripto itu. Faktanya memang Pi Networking dan Nagaya memang semakin di depan. Ferdi Sambo memang trademark buat mafianya mafia. Sarangnya di sana ternyata. Alias induk semangnya malah. Alias rajanya mafia. Hadeh. Jenderal kok raja mafia? Aneh aja. Kepercayaan urusan nantilah. Hambatannya untuk kripto itu gimana? Mau ngelaporin? Lawong belum pada sadar atau kepikiran kalau kripto itu adalah money game. Jangan bilang important ya regulasi kripto di negeri plus 62 ini. Biar nanti nggak nular ke regulasi-regulasi yang lain. Imbasnya makin tumpul ke atas dan makin tajam ke bawah di segala bidang. Bisa-bisa ambiar ntar. Terus mau dibawa kemana negeri tercinta kita ini? Yang katanya negeri Wonderland Indonesia. Baru diomongin, malah realitanya jalan duluan. Gimana sih? Tapi bagi yang suka rebahan sambil menghayal dan bermimpi, kripto itu dianggap aset loh. Lah, ya toh. Kalau begitu, mari bikin gerakan hancurkan kripto dan laporkan ke Posyandu. Ha, lapor ke Posyandu. Yang benar itu, lapor ke rumahnya Mbak Nisa calon jenazah. Ih, cucok. Kalau begitu narasinya, berarti negara salah karena memperbolehkan exchange seperti Indodex di Republik ini. Pokoknya berantas sampai tuntas. Rugi atau ponzi sedikit pun berantas. Laporkan walaupun kripto apapun. Woi admin, yuk berantas sedalam-dalamnya. Jangan sampai ada bisnis online dengan sistem referral, pasti jadi ponzi nantinya. Dan lagi, jangan hidupi bisnis ponzi, Nek. Rugi besar. Bukan salah siapa. Semua butuh pengalaman dan ambil pelajaran. Semuanya butuh proses. Namanya orang belum tahu, ya pasti belum menyadari. Mudah-mudahan dengan begitu negara ini benar-benar merdeka. Bravo, bravo. Di grupnya Pak Boker Sukirman malah pada main red fraud atau sejenis trading gitu. Sungguh bagong kan? Guys, coba cek ini. Yang bersuara berantas perjudian malah ditahan. Meskipun akhirnya dibebaskan tuh. Habis kebanyakan ngibul sih. By the way, para badut entub lagi di mana ya sekarang? Kita sparring yuk. Kan pada tahu semua di sini. Mbah Sukir Hadi Sukirman itu memang tukang ngibul dan tim suksesnya entub gitu. Kampanye terus biar orang percaya pada kesuksesan materi dari entub. Padahal dia sendiri cuma ngarep dapat dolar tanpa modal dari entub, begitu. Ya sudah resiko Bokerman. Jadi pengibul itu sudah pasti tidak akan dipercaya orang di mana-mana ya begitu. Bank besar pun jika ada skema ponzinya, siapa yang berani berantas? Teka-teki nih, A. Bank apa yang pakai skema ponzi? B. Jawabnya adalah Bank Bokir Hadi Sukirman. Ah, kirain bank beneran. Ternyata Bang Boker. Haha. Bank itu mainnya bunga bang, bukan skema ponzi bang. Catat.
Jika ada bank konvensional atau apalah itu bikin skema Ponzi, tenang, akan saya telepon Om Putin biar dirudal. Boom, rata dengan tanah. Proses CGI urung rampung, kok pakai rudal? Kesibukannya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Kalau takut risiko, jangan masukkan dana Anda ke instrumen-instrumen investasi pihak ketiga. Meski bank sekalipun tetap ada risikonya. Apalagi trading online, entah itu saham forex, bahkan kripto sekalipun. Apalagi APK dan bisnis bodong money game Ponzi. Beliin tanah atau emas aja, risikonya paling rendah. Gimana mau beli tanah, Bray? Wong dananya sudah terkuras, nyangkut di pipi. Anda yang aneh, mana ada bank skema piramida atau Ponzi? Diajak ngomong majas ironi, balesnya nyolot, hadeh. Kalau di desa bukan bunga, tapi kembang desa. Kalau di pelosok bukan kembang desa, tapi janda kembang, waduh. Itu mah belum seberapa. Di tempat gue ada namanya janda perawan kembang, keren gak tuh? Cinta itu pasang surut bagai gelombang lautan samudra. Kadang hambar di hati, cobaan dan ujian datang silih berganti. Dari tulisan dan tanda tangannya, Irjen Verdi Sambo ternyata tersangka. Jangan mikir yang aneh-aneh loh. Sekitar 8 tahun yang lalu, saya sudah mempelajari grepologi yang merupakan bagian dari psikologi. Sehingga saya merasa tertantang oleh teman-teman saya yang meminta untuk menganalisa tulisan dan tanda tangan Verdi Sambo juga. Wow, SPI sekarang mengurusi kasusnya Irjen Sambo ya, mantap. Kalau Anda minat, bacalah. Nggak minat, enyahlah. Segala virtual dibahas di sini. Iya benar, soalnya grup wes ganti nama jadi virtual. Dulu kan VTuber, soalnya picup si Orip. Iya, saiki P2P mate bongko, tapi afiliatornya picup dorong mati. Si panjang umur jangka panjang, begitu. Begono. Dengan kasus Sambo ini, semua tindak pidana mencuat ke permukaan. Dan itu memudahkan pemrosesan kasus-kasus investasi bodong. Terbukti di daerah saya yang jualan chip domino atau slot high domino digulung ladusing Sambo. Itu semua sebab backingan 303 sedang nangis di pojokan, termasuk backingan investasi bodong. Digulungnya jadi apa, Pak? Jadi roti, bro. Jadi dadar gulung kale, bro lagi. Terus gimana nih? Apa hikmah setelah tertangkapnya Verdi Sambo? Kasus semuanya ditangani dan semua orang ini akan ketangkap, kena jerat Undang-Undang ITE minimal. Kalau ditanya siapa yang nuntut? Jawabnya ya kami Mayoni. Mayoni dilawan. Hikmah kasus Sambo untuk pencitraan polisi adalah makin bikin muka aparat seragam coklat memerah. Setidaknya ada sentilan dan sentilun yang memicu perbaikan kinerja dan integritas lembaga itu. Salah satu contohnya meningkatkan penyelesaian kasus di dalam berbagai bidang, khususnya tentang aduan masyarakat. Sepertinya nih ya, ada sedikit sentimental dalam diri Sukirman terhadap aktivitas di sini. Kapolri sudah menghimbau dan bersumpah untuk menangani dengan jargon presisinya. Biarin buat hiburan kita. Kami butuh banyak makhluk macam gini. Syukur-syukur kalau stoknya banyak. P-Network akan menjadi saingannya Alibaba, Shopee, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan BTC. Bahkan akan jadi mata uang digitalnya dunia. Sedangkan Picup akan jadi saingannya YouTube. Secara dientup bisa jualan, bisa booking hotel, bisa bayar e-tol, dan belanja di Indomaret. Serta Pipi akan jadi alat pembayaran resmi menjadi mata uang digital. Beneran lo Bray, mimpi gue. Keburu kiamat mah kalau itu terjadi. Ya, dari Ponzi sekarang cuan di Open BO dan ternyata peminatnya banyak. Ada dana terkumpul triliunan juga. Saya kirim katalog harganya ya. Ponzi ku jadi Open BO, nggak nyambung. Apanya mau di open? Nggak jelas. Apakah peluang bisnis baru ini juga termasuk mega proyeknya di Kekaisaran Verdi Sambo? Selain judi online dan narkoba, atau proyeknya Wilbur Karimun, Prabowo atau Haji Eman, gitu. Entahlah. Pertanyaan tadi
Sulit buat ngejawab. Ya, abu-abu gitu. Seperti itulah ending Picup hari ini. Terus ending kisah Sukirman gimana ya? Penasaran? Kalau itu sih nggak ada endingnya, selalu begitu. Dia memang dibuat dan didesain begitu oleh junjungannya. Jadi ya wajar, maklumlah.